perahu karet juga kami arahkan untuk situ. Nah, perahu karet kan bisa sampai ke tepi. Nah, setelah masuk ke tepian itu mereka sisir satu-satu itu sampah-sampah yang ada di situ, tidak menemukan tanda-tanda bahwa ada korban sendiri. Mereka dapatkan cuma bangkai-bangkai binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Basarnas Gorontalo, dan kita tahu pada awal Januari 2006 ini terjadi insiden 2 orang dinyatakan hanyut di sungai Paguyaman yang merupakan ibu dan anak. Menyeberang ke sungai dan tiba-tiba sungai Motobuto yang bermuara ke sungai Paguyaman itu meluap, mengakibatkan 2 orang dinyatakan hilang, dan hingga operasi pencarian hari terakhir korban tidak ditemukan. Kita akan bertanya secara detail bagaimana kronologi dan proses pencarian dengan pihak Basarnas. Nantikan terus liputan kami dalam segmen Saksi Kata Tribun Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Herjana Tangahu, jurnalis Tribun Gorontalo. Saat ini sedang bersama Kasih Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Pak Halidin Labidu. Ya, kita tahu kemarin sempat ada insiden pada awal Januari 2026 ini, seorang ibu dan anak dinyatakan hanyut di Sungai Paguyaman, dan dilakukanlah proses pencarian menyisir sungai, kemudian tak hanya sungai penyisiran juga dilakukan, bahkan diperlebar sampai ke kawasan pesisir Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bualemo. Namun memang kita akan lebih banyak membahas soal bagaimana sih kronologi awal dan proses pencariannya akan jadi seperti apa. Dan kemarin sudah selesai pencarian 7 hari. Nah, kita akan langsung tanyakan langsung ke Pak Kasih. Selamat siang Pak Kasih. Selamat siang. Oke, Pak, kejadian tanggal 3 Januari 2025 itu di Desa Motobuto, Kecamatan Buluhuto, Kabupaten Gorontalo. Bagaimana kronologinya? Pada saat itu sore hari terjadi hujan, sehingga terjadilah banjir. Kemudian petugas komunikasi pada pukul 16.25 menerima laporan dari keluarga korban bahwa terjadi kondisi atau keadaan darurat terhadap 2 orang saat itu yang dinyatakan hanyut. Pada pukul 15.30 kurang lebih kejadiannya, itu terjadilah air bah sehingga mengakibatkan seorang ibu dan seorang anak hanyut. Keluarga korban pada saat itu yang melihat langsung melakukan upaya pencarian dan pertolongan, tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga pada pukul 16.25 keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Basarnas Gorontalo. Pak, mungkin kalau misalnya kita lebih detail lagi, pada saat kejadian itu hanya ibu dan anak yang ada di tengah sungai atau seperti apa prosesnya? Berdasarkan informasi setelah kami lakukan koordinasi dengan pihak keluarga, pada saat terjadi banjir tersebut, ibu dan anak bersama seorang laki-laki yang ternyata adalah ayah daripada ibu daripada perempuan tersebut. Bertiga sedang menyeberang sungai, dan pada saat di tengah sungai terjadilah banjir bah, sehingga genggaman mereka itu terlepas, mengakibatkan kedua orang ini hanyut, dan laki-laki tersebut
bisa menyelamatkan diri dengan berpegangan di pohon, di akar pohon. Dan yang dua ini ibu berusaha untuk menolong anaknya, tapi ternyata tidak dapat menolong anak tersebut dan keduanya hanyut. Ya. Nah, Pak, kalau misalnya kita melihat di lokasi langsung, lebar sungai itu bagaimana? Apakah ketika banjir bah itu sangat-sangat rawan atau seperti apa? Kalau dari segi sungainya itu, sungai tempat kejadian itu tidak terlalu lebar. Nah, cuma mungkin karena debit air yang kumpulan-kumpulan dari aliran-aliran kecil numpuk di situ sehingga terjadilah bah. Nah, sehingga banjirnya itu, airnya itu datang tiba-tiba sehingga mereka itu susah untuk menyeberang. Nah, mereka satu-satunya jalan bagaimana untuk saling berpegangan, untuk saling menyelamatkan. Ternyata pegangan mereka itu terlepas dari ayah itu ke ibunya, ibu ke anaknya, itu terlepas semua. Hanya mereka tidak bisa saling menolong. Pada saat kejadian, tim menerima laporan langsung ke lokasi atau seperti apa? Ya, pada saat menerima laporan, kejadiannya itu kan kurang lebih 15.30. Nah, kemudian mereka laporkan ke kami itu 16.25. Setelah kami menerima laporan, tim langsung persiapan untuk bergerak karena perjalanan tim dari pos ke lokasi membutuhkan waktu hampir 2 jam. Begitu juga yang dari kantor ke lokasi waktunya hampir sama, sehingga kami gerakan waktu itu adalah tim dari pos SAR Marisa duluan, kemudian disusul dari kantor SAR Gorontalo. Tim tiba itu sekitar 2 jam kemudian. Setelah tim tiba di sana, langsung koordinasi dengan keluarga korban, dengan pemerintah desa, kemudian dengan teman-teman TNI Polri yang sudah ada di sana. Langsung melakukan pencarian malam itu juga. Kendala apa pada saat malam itu? Karena informasi kan sorenya itu air tiba-tiba naik, air bah ya. Iya. Apa kondisinya pada saat malam proses pencarian? Pada saat malam itu pencarian masih hujan, posisi masih hujan, sehingga debit air itu masih tinggi. Nah, tapi untuk di sungai tempat kejadian perkara itu, sungainya sudah surut. Karena terjadi mungkin luapan air secara serentak. Nah, di situ langsung menuju muara. Nah, air di lokasi kejadian itu sudah surut. Oh, jadi kalau kita gambarkan Pak, lokasi di mana korban hanyut ini sebenarnya hanya sungai musiman yang pada saat itu tiba-tiba meluap. Jarak antara lokasi korban hanyut itu yang sungai musiman ke muara sungai Pagoyaman besar itu sekitar berapa? Sekitar jaraknya itu sekitar 3 kiloan. 2-3 kilo. Cukup jauh Pak. Iya. Tapi pada saat besoknya kan otomatis proses pencarian dilanjutkan. Pada saat besoknya proses pencarian masih dilakukan di tempat yang sama meskipun airnya surut atau bagaimana? Iya, proses pencarian itu tetap kita lakukan pencarian dari lokasi kejadian perkara. Nah, itu dilakukan pencarian secara manual menggunakan drone thermal dan melakukan pencarian secara jalan kaki. Nah, karena tidak memungkinkan lagi untuk menggunakan perahu karet. Nah, tim yang kedua menggunakan perahu karet itu sudah di Sungai Pagoyaman. Di Sungai Motoduto sudah cuma pencarian Sungai manual. Motoduto itu tetap dilakukan pencarian, Tapi manual. Sudah menggunakan jalan kaki, kemudian menggunakan drone thermal. Nah, seperti itu. Ada juga hari ke 3-4 itu di sekitaran sungai situ di pihak keluarga dan pemerintah desa menggunakan pencarian dengan menggunakan eskavator. Ya, digali di sekitaran situ, jangan sampai tertimbun di situ. Tapi berdasarkan saksi-saksi mata yang ada, bahwa kemungkinan besar mereka tidak di situ karena mereka dilihat dalam kondisi hanyut. Nah, jadi korban anak dan ibu ini sudah kondisi hanyut. Oke. Pak, sebelum kita bahas soal kelanjutan dari proses pencarian kan
awalnya korban hanyut di Sungai Mati nih, Ya. ya kan? Saya dapat informasi sempat ada penemuan pakaian daripada korban oleh pihak kepolisian, itu bagaimana Pak? Itu mungkin ada pakaian tapi bukan pakaian yang di badan. Mungkin pada saat mereka pulang dari kebun itu ada pakaian-pakaian gantian di bawah. Karena pada saat mereka menyeberang itu ada tentengan-tentengan, ada yang membawa kelapa buah, ada juga yang membawa tentengan kayak perbekalan-perbekalan. Nah, jadi mereka bukan bergandengan secara pegangan tangan langsung, tapi tangan ini memegang tentengan, jadi mereka berkurang lebih. Jadi tidak sambil pegangan tangan secara langsung, sehingga menurut keterangan dari si ayahnya ibu ini yang korban, mereka berangkul, bukan bergandengan, saling merangkul tangan, karena tangannya ini pegang tentengan. Jadi mungkin pakaian-pakaian itu salah satu pakaian milik korban, tapi yang bukan yang dikenakan, tapi mungkin pakaian-pakaian ganti karena mereka dari kebun. Ya. Hari selanjutnya diperluaslah pencarian menyisir Sungai Paguyaman secara menggunakan perahu karet, dan juga ada yang pencarian secara manual, juga dengan cara manual. Pak, mungkin bisa dideskripsikan sedikit bagaimana kondisi sungai pada saat itu? Apakah sungai itu naik debit airnya ketika hujan atau seperti apa? Di Sungai Paguyaman sendiri, memang di sungai itu kan apabila terjadi hujan, menurut informasi, tetap debit airnya naik karena banyak sungai-sungai kecil, sungai-sungai aliran kecil itu yang muara ke sungai itu akan terbuang di situ semua, sehingga tetap debit airnya akan agak deras. Kemudian yang faktor yang kedua, pada saat kejadian itu memang berdasarkan kondisi pasang surut, air pada pagi dan sore hari itu terjadi pasang dan surut. Jadi pagi itu pasangnya tinggi, siang agak surut rendah, sorenya juga pasang tinggi. Sehingga pada saat sore itu kan kejadiannya sore. Pada saat kejadian itu memang air pasang tinggi, sehingga air di muara itu pasang tinggi, sehingga memang akan mempengaruhi volume atau debit air yang ada. Berarti Pak, kalau kita lihat, saya juga sedikit explore di Google Maps, saya lihat Sungai Paguyaman cukup besar, melintasi sejumlah desa. Nah, berarti saking besarnya, ini pengaruh juga sampai ke beberapa kilometer ke atas pasang surut di laut, begitu Pak? Iya. Kalau untuk pasang surutnya tetap akan dipengaruhi sampai di atas walaupun dia dalam kondisi banjir. Karena begitu air pasang di muara, tetap debit air itu akan naik. Luas sungainya sendiri rata-rata berapa? Kalau itu perkiraan sekitar bisa sampai 30-an mungkin. 30 meter ya. Lebarnya? Ya, lebarnya. Tapi tidak semuanya. Iya. Ada yang memang agak kecil, memang agak luas. Nah, baru dari LKP ke muara itu, atau dari tempat kejadian muara sungai kecil itu ke Sungai Paguyaman, dari TK itu ke muara itu sekitar 17 km. Cukup jauh lumayan. Nah, pada proses kan tadi Pak Kasih sempat singgung soal upaya keluarga melakukan pencarian menggunakan ekskavator. Itu di kawasan mana tadi, 3 km dari LKP ke muara atau dari di lokasi kejadian? Di lokasi kejadian mereka pas terbawa arus itu. Yang meyakinkan pihak keluarga bahwa korban di situ siapa kira-kira? Kemungkinan mereka lihat ada timbunan pasir di situ, material. Ada kecurigaan? Mungkin ada kecurigaan di situ karena memang pada saat surut di situ sudah ada penumpukan material pasir. Ukuran ini material yang dibawa oleh banjir. Pak Kasih sendiri turun ke lokasi itu hari keberapa pencarian? Kami turun itu hari ke-3.
Karena kejadian hari Sabtu, Hari Sabtu. hari Minggu, hari Seninnya kami turun. Langsung turun ke lokasi Ya. lewat jalur darat atau sudah Lewat jalur laut. dengan tambahan alat Ya, itu ya? karena pada saat hari ketiga pencarian hari kedua, hari pertama mereka penyisiran di lokasi kejadian. Ya. Nah, sampai ke muara Sungai Pabeyangan. Nah, tapi pada saat itu kan sudah malam, kemudian airnya sudah surut. Nah, jam 11.30 mereka tutup operasi malam hari itu untuk tutup sementara, dilanjutkan pagi hari. Setelah pagi hari mereka penyisiran. Nah, berdasarkan informasi dari lokasi bahwa kemungkinan besar korban sudah terbawa ke Sungai Pabeyangan, sehingga tim langsung kita bagi menjadi 2 seru. Seru pertama menggunakan pencarian manual di lokasi kejadian, kemudian seru kedua menggunakan perahu karet menyisir bantaran Sungai Pabeyangan. Nah, hari kedua itu sekitar 5-7 kilo. Nah, untuk hari ketiga kita melakukan area pencarian yang sama ditambah dengan personil dari Sabara Polda Gorontalo. Nah, itu mereka sudah membawa perahu karet juga. Jadi kita bagi 2 seru untuk yang di perahu karet. Nah, 1 seru di sisi kanan, 1 seru di sisi kiri. Itu mereka sudah sampai ke muara. Nah, sehingga mereka informasikan ketiga bahwa hari ketiga sudah masuk di muara. Oke, kalau sudah masuk ke muara berarti karena di muaranya agak luas, kemudian di sana kebetulan cuaca juga agak berombak, sehingga kami putuskan berkoordinasi dengan pimpinan untuk mendukung operasi dengan menggunakan RBB. Nah, kita RBB dari sini kita jalan sekitar jam 7.30, tiba di sana kurang lebih jam 9 kurang. Kita langsung melakukan penyisiran di luar. Setelah itu kita coba masuk siang jam 12, masuk ke kampung desa Girisa. Nah, kemudian kita koordinasi juga dengan masyarakat di situ, berdasarkan informasi pengalaman dari mereka bahwa kalau sananya ada orang hanyut ataupun benda-benda yang hanyut dari atas, dia akan berakhir di pinggiran bagian barat muara. Nah, sehingga setelah istirahat siang jam 2 kami lanjut pencarian. Itu kami sisir di situ memang betul material yang dibawa oleh banjir itu terkumpul di sekitar. Jadi arusnya itu memutar material ini. Jadi arusnya itu arus air bawa keluar, arus laut bawa masuk. Jadi keluar masuk hanya masuk di pinggiran itu. Nah, tapi di pinggiran bagian barat. Nah, kami cek di situ memang kami dapatkan ada benda-benda seperti bangkai kambing, bangkai ayam, nah, kemudian batang-batang pohon kayu yang terbawa arus memang munculnya di situ. Tapi kami juga selain RBB, perahu karet juga kami arahkan untuk situ. Nah, perahu karet kan bisa sampai ke tepi. Nah, setelah masuk ke tepian itu mereka sisir satu-satu itu sampah-sampah yang ada di situ. Tidak menemukan tanda-tanda bahwa ada korban sendiri. Mereka dapatkan cuma bangkai-bangkai binatang. Nah, Pak, pada saat proses pencarian di hari ketiga Bapak turun langsung, keluarga ada pada saat itu juga sama-sama ikut mencari atau justru masih di bagian? Ya, kalau untuk keluarga mengikuti tim itu yang menggunakan perahu karet. Nah, itu yang ikut itu kakaknya korban, kakak saudara laki-laki. Suami sama bapaknya itu mungkin lagi trauma, lagi merasa ini, mereka tidak diistirahatkan karena takut juga jangan sampai ada indikasi apa seperti gimana di lapangan. Jadi yang memang
mentalnya agak kuat, seperti saudaranya itu, dia bilang saya siap ikut. Jadi dia yang ikut selamatkan saya. Nah, Pak, tadi mungkin sempat disinggung soal di beberapa aliran sungai itu lebarnya bisa sampai 30. Kalau kedalamannya sendiri rata-rata bisa? Kalau kedalaman ada yang memang yang dalam, sampai bisa dilewati oleh kapal-kapal kecil, kemudian perahu karet. Nah, ada juga memang dangkal. Kalau yang sudah agak lebar itu kebanyakan dangkal ya, karena sudah terbuka, jadi agak dangkal sih. Pak, saya sempat terima juga video dari Basarnas soal proses pencarian yang menggunakan drone ya dari atas. Nah, saya lihat ada beberapa kawasan sungai yang cukup rapat, Pak, di antara bantaran dan juga semak-semak belukan itu cukup rapat. Itu tidak luput dari tim kami yang melakukan penyisiran di bantaran sungai itu ada beberapa titik yang memang dicurigai kemungkinan nyangkut di situ atau ini itu semua dibongkar. Ada tumpukan pohon-pohon bambu, ada batang-batang pohon ataupun putaran-putaran air yang memang biasa kalau air dia punya agak luas terus ada belokan, biasa sampah-sampah numpuk di situ. Itu semua dibongkar, dicek. Sehingga disitulah kami simpulkan setelah pencarian 7 hari itu memang tidak didapatkan tanda-tanda keberadaan korban, entah korban itu sudah hanyut jauh ke laut ataupun tertimbun material di dasar sungai. Karena kalau untuk di permukaan sungai, semua titik-titik yang mencurigakan itu tim sudah melakukan pembongkaran, pengecekan secara detail. Nah, untuk di dasar sungai, karena sungainya keruh, kami juga tidak bisa pastikan karena tim mau turun ke bawah juga tidak akan melihat atau menemukan tanda-tanda seperti korban ataupun benda-benda yang lain karena memang airnya keruh. Jadi kalau seandainya dangkal, itu biasanya tim turun. Nah, kalau yang sudah di dasar, sudah agak dalam, itu memang tim tidak turun ke situ karena memang airnya tidak kelihatan. Nah, berarti Pak berakhir proses pencariannya sampai di hari ke-7 ya? Iya. Nah, Pak biasanya proses pencarian setiap harinya itu sampai malam Pak atau? Biasa tim balik itu untuk pencarian sore itu paling cepat jam 6. Kalau tidak kadang sampai jam 7 baru mereka tiba di posko. Karena memang begitu sudah melakukan pencarian, ya alhamdulillah tim juga serius dalam pencarian sehingga ada titik-titik tertentu yang mereka curigai tetap mereka akan melakukan penyisiran di situ, melakukan pengecekan sampai terakhir itu ada informasi entah keluarga korban ini dengar dari siapa. Nah, katanya di sekitaran sungai di Muara itu ada bau yang menyengat, kemungkinan dicurigai itu bau mayat. Nah, langsung dibawalah teman-teman dari TNI dari Sabara, kemudian dari Basarnas membawa itu keluarga sampai sana, lakukan pengecekan secara ini, dan memang diyakini bahwa tidak ada tanda-tanda. Jadi mereka sudah melakukan pencarian, penyisiran di lokasi itu, cuma untuk meyakinkan saja dari pihak keluarga karena mereka bilang di sekitar situ ada bau. Nah, dibawalah ini keluarga ke sana. Sampai di sana keluarga sendiri bilang, oh ya, memang tidak ada tanda-tanda. Nah Pak, selain proses pencarian oleh pihak Basarnas dan gabungan, kaitannya dengan pencarian secara langsung ya. Saya juga sempat dapat informasi ada pencarian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar secara tradisional misalkan. Itu menurut Bapak bagaimana? Kalau pencarian yang memakan dukun ya itu hak prioritasnya keluarga. Silakan keluarga melakukan ramalan
ataupun pencarian nol itu, tapi Penerawangan. ya, tapi untuk di kami pencarian berdasarkan dengan metode kami, SOP kami, karena ada standar yang harus kami ini. Jadi ada pun saran dari keluarga bahwa korban itu mungkin di sini bisa kami ikuti, tapi kami lihat apakah ini sesuai tidak, apakah ini memang masih bisa diterima ya. Tapi kalau seandainya tidak bisa diterima, ya kami jelaskan secara ini. Proses pencarian terakhir di hari ke-7 yang menandai secara keseluruhan tim ditarik. Ya. Atau seperti apa? Katanya masih ada proses pemantauan, bagaimana? Kami pada saat pencarian itu kami mapelkan, kami sampaikan pemberitahuan kepada nelayan-nelayan, warga di sekitar LKP, kemudian di sekitar bantaran, kemudian ada petugas Babinsa di sana, ada petugas Polair yang di lokasi, kemudian pemerintah desa. Jadi pada saat pencarian itu kami sebarkan informasi bahwa kami sekarang lagi proses pencarian terhadap 2 orang korban yang hilang. Dan kami pesan apabila ada menemukan tanda-tanda atau melihat mereka, bisa informasikan ke kami. Sehingga pada saat hari ke-7 sesuai SOP kami evaluasi mulai dari hari pertama sampai hari terakhir tentang lokasi yang kita sisir, yang kita cari, kemudian tanda-tanda ataupun kondisi-kondisi yang lain, sehingga kami simpulkan untuk ditutup. Tapi pada saat tutup kami juga tetap melakukan pemantauan, artinya setelah kami tutup tim kami tarik semua. Tapi yang tadinya di masyarakat, di kelompok-kelompok nelayan ataupun di pemerintah desa dan petugas-petugas yang memang tempat tugasnya di sana, itu kami sampaikan apabila ada menerima informasi, melihat petunjuk, ataupun lain-lain yang mengarah kepada korban, silakan informasikan kami dan kami akan membuka kembali operasi dan melakukan pencarian ataupun evakuasi terhadap korban tersebut. Berarti pada saat proses pencarian juga semacam ada persetujuan begitu Pak dengan pihak keluarga atau seperti apa? Maksudnya persetujuan bagaimana? Menyampaikan bahwa ini sudah selesai begitu. Pada saat terakhir. Pada saat terakhir kami sampaikan kepada pihak keluarga bahwa sesuai dengan SOP kami pencarian itu 7 hari. Kemudian karena yang jelas keluarga masih berharap korban ditemukan. Cuma karena itu tadi pertimbangan kami adalah hasil pencarian dengan luasan area pencarian, dengan kondisi-kondisi itu tidak ada tanda-tanda ataupun informasi-informasi yang bisa kami anggap bisa menjadi pertimbangan, itu tidak ada. Sehingga kami sampaikan bahwa operasi kami tutup. Dan alhamdulillah keluarga juga menerima, karena yang kakaknya korban itu yang mengikuti dari hari pertama sampai hari terakhir, beliau juga menyampaikan bahwa memang pencarian yang dilakukan oleh tim sudah maksimal karena dia mengikuti dari awal sampai akhir, di mana titik-titik yang mencurigakan itu ada tumpukan sampah, tempat tumpukan bambu dan lain-lain, itu mereka semua bukan cuma mendekat lalu melihat, tapi dibongkar. Dibongkar memang karena memang dicurigai jangan sampai ada di sini. Jangan sampai justru karena kita tidak teliti, ternyata ada di situ tersimpan. Hanya mereka bongkar semua, kasih pindah, kasih hanyut itu sampah-sampah. Setelah memang betul-betul bersih, tidak ada baru mereka tinggal. Setelah dari kakaknya bilang memang pencarian oleh tim ini sudah maksimal, dan saya saksikan itu sendiri. Jadi kami juga kalau memang sudah mau dihentikan, ya kami sudah ikhlas untuk menerima.
Pak, kalau kita lihat kasus ini, mungkin di beberapa tempat, di beberapa daerah, apakah hal yang sama pernah terjadi? Misalnya korban hanyut dan sudah tidak ditemukan, SOP ditutup selama 7 hari kan proses pencariannya, tapi kemudian dibuka kembali karena ada petunjuk. Pernah ada. Kasusnya bagaimana itu? Pernah di daerah Manado sama Maluku Utara ada terjadi kapal yang terbalik, LCT terbalik itu dengan korban yang hilang kalau tidak salah 4 orang. Setelah mereka melakukan pencarian sudah 7 hari, sudah tidak maksimal, cuaca juga memang tidak mendukung di lapangan, mereka putuskan untuk ditutup. Setelah ditutup sekitar 1 minggu, tidak, sekitar 4-5 hari, bangkai kapal yang terbalik ini ditemukan oleh warga di sekitaran pantai. Nah, dilaporkan lagi bahwa ada penemuan bangkai kapal dalam kondisi terbalik. Nah, setelah dicek, bangkai kapal tersebut adalah bangkai kapal yang memang terbalik di antara Batang 2 dan Ternate. Setelah dilakukan pengecekan betul itu bangkai kapal, maka operasi SAR diubah kembali dengan harapan korban ada di dalam bangkai kapal. Dan pada akhirnya ditemukan. Nah, setelah dilakukan pencarian, itu pencariannya kalau tidak salah 5 hari, ditambah dibuka 5 hari. Nah, itu dapat 1 korban yang terperangkap di dalam kapal. Nah, tapi setelah dilakukan penyelaman lagi di dalam kapal, di ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi korban yang lain. Nah, setelah itu disimpulkan untuk ya. Jadi Tribuners, bahwa serangkaian kejadian hilangnya ibu dan anak hanyut di sungai Kapobe Amat kemudian menjadi pembelajaran bagi kita Pak ya. Artinya ya meskipun kita sebagai masyarakat setempat yang paham betul bagaimana kondisi air dan lain sebagainya, tapi namanya musibah apalagi tiba-tiba luapan air ya di Kalimati ini justru bisa dikatakan jauh lebih rawan daripada sungai-sungai yang memang kita tahu memiliki lebar yang sangat luas dan kedalaman. Jadi meskipun operasi SAR ini dihentikan karena sudah sesuai SOP 7 hari, sama-sama kita berharap semoga ke depan melalui proses pemantauan ini bisa membuahkan hasil. Sembari juga pihak keluarga diberi ketabahan dan kesabaran. Seperti itu. Demikian Tribuners segmen saksi kata kita di siang hari ini. Saya Hersnata Ahu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sekolah ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.